Banyak orang mungkin menyangka bahwa keberadaan Paus sebagai pemimpin gereja merupakan ajaran manusia yang baru muncul di abad-abad pertengahan atau setelahnya. Ini keliru. Mari kita bahas. Hai, saya Ingrid T. Selamat datang di Katolisitas. Paus dari kata Pope atau Papas dalam bahasa Yunani artinya papa atau bapa. Di abad-abad awal, kata papas dipakai secara lebih luas sebagai sebutan bagi imam di gereja-gereja timur dan bagi uskup di gereja barat atau gereja Latin. Menurut Ensiklopedia Katolik, sebutan Paus yang dikhususkan bagi uskup Roma terjadi di abad keempat, di zaman Paus Siricius, dan makin jelas di abad kelima, zaman Paus Symmachus, dan lalu diresmikan Paus Gregorius ke-7 sebagai sebutan bagi para penerus Rasul Petrus. Nah, meski di kitab suci tidak ada kata Paus, pengertian atau konsep tentang pemimpin gereja yang diberi kuasa oleh Kristus bukan merupakan konsep yang baru muncul di abad keempat. Ini seperti halnya di kitab suci tidak ada kata Trinitas maupun inkarnasi, tetapi pengertian tentang keduanya jelas ada dalam kitab suci. Mari kita lihat sekilas dasar dari kitab suci tentang keutamaan Petrus. Ketika menanggapi pernyataan iman Simon Petrus akan keilahian Kristus, Kristus berkata kepadanya, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 16 ayat 18-19. Atau dalam bahasa aslinya, bahasa Aram berbunyi, "Engkau adalah Kefas, dan di atas Kefas ini aku akan mendirikan gerejaku." Dengan memberi nama baru kepada Simon batu karang, Yesus mengidentifikasikan Petrus dengan dirinya sendiri, yang juga disebut batu karang dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Tuhan Yesus tidak memberi nama baru kepada rasulnya yang lain, dan apalagi menyebutkannya sebagai dasar bagi gerejanya. Maka di sini kita sudah melihat ada keistimewaan Petrus. Selain itu, nama Petrus ditulis di dalam Alkitab sebanyak 191 kali. 162 kali sebagai Petrus atau Simon Petrus, 23 kali sebagai Simon, dan 6 kali sebagai Kefas. Sebagai perbandingan, Yohanes hanya disebut sebanyak 48 kali. Juga, Rasul Petrus memegang peran sebagai yang pertama di banyak kesempatan. Di awal pelayanan publiknya, Yesus memilih mengajar dari perahu Simon, Lukas 5 ayat 3. Rasul Petruslah yang berinisiatif untuk berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus, Matius 14 ayat 28-31. Rasul Petruslah yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengambil koin dari mulut ikan untuk membayar pajak baginya dan bagi Petrus sendiri. Matius 17 ayat 24-27. Di Injil, Petrus selalu disebut pertama kali di antara para rasul. Petruslah yang secara khusus didoakan oleh Yesus dan diberi tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Lukas 22 ayat 32. Ia pun diperintahkan Yesus untuk menggembalakan umatnya. Yohanes 21, 15-17. Dari hal-hal ini saja cukup jelas sebetulnya tentang keutamaan Petrus dibandingkan dengan para muridnya yang lain. Selanjutnya, kepemimpinan Petrus lebih terlihat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Petruslah yang mengambil inisiatif memilih pengganti Yudas yang mengkhianati Yesus. Setelah Pentakosta, Petrus tampil mewakili para rasul, mengkhotbahkan pesan Injil, sehingga 3.000 orang dibaptis pada hari itu.
Rasul Petrus mengubah kebiasaan gereja yang tadinya hanya membaptis umat Yahudi dengan membaptis Kornelius yang non-Yahudi beserta seisi rumahnya. Kepada Petruslah Rasul Paulus datang melapor, tinggal bersamanya selama 15 hari. Di Galatia 1 ayat 18. Dan lalu Paulus mendatanginya lagi di Yerusalem, Galatia 2 ayat 2. Rasul Petruslah yang membuat keputusan di konsili Yerusalem mengenai sunat, di Kisah Para Rasul bab 15. Rasul Petrus mendirikan gereja-gereja di daerah kekuasaan Romawi untuk menyebarkan Injil ke ujung bumi sesuai dengan pesan Kristus, sampai ia ke Roma yang disebut Babylon yang dianggap pusat dunia pada saat itu. Di Romalah Rasul Petrus wafat sebagai martir bersama dengan Rasul Paulus. Jadi, kalau kita membaca kitab suci dengan sikap yang jujur dan terbuka, sebenarnya keutamaan Rasul Petrus telah jelas dinyatakan. Lagi pula, otoritas Rasul Petrus sebenarnya bukan inovasi tiba-tiba, melainkan sudah digambarkan sejak Perjanjian Lama. Di bawah kepemimpinan Raja Daud, bangsa Israel memperoleh kejayaannya sebagai kerajaan. Di masa itu, Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya untuk menolak Sebna sebagai kepala pengurus istana dan menunjuk Elyakim untuk menggantikannya. Kepada Elyakim diberikan jubah, ikat pinggang, dan kekuasaan dan kunci-kunci rumah Daud. Ini kita baca di Yesaya 22 ayat 20-25. Tentang Elyakim ini Allah bersabda, ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda, di ayat 21. Maka bahkan sejak di Perjanjian Lama, Allah telah menentukan seseorang, yaitu Elyakim, untuk menjadi pemimpin yang menjadi bapa bagi umatnya untuk mengurus kerajaan Daud. Elyakim adalah gambaran samar-samar bagi Rasul Petrus dalam Perjanjian Baru. Sebab di atas Rasul Petrus, Tuhan Yesus telah mendirikan gerejanya. Kepada Petrus inilah Kristus telah memberikan kunci-kunci kerajaan surga dan kuasa mengikat dan melepaskan untuk mengatur gerejanya. Sebagaimana Elyakim menjadi bapa bagi umat Allah, demikian pula Rasul Petrus menjadi bapa bagi umat yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana Elyakim tidak lebih tinggi dari Raja Daud dan kekuasaannya tergantung pada kekuasaan Raja Daud, demikian pula otoritas Rasul Petrus sepenuhnya tergantung pada Kristus. Lalu ada keberatan lain sehubungan dengan perintah Yesus sebanyak 3 kali kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Perintah ini dianggap sebagai kiasan pengampunan Tuhan Yesus atas 3 kali penyangkalan Petrus dan bukan sebagai pemberian otoritas kepadanya. Sebab nyatanya di Yerusalem pemimpinnya bukan Rasul Petrus tetapi Yakobus. Tentang hal ini, Santo Yohanes Chrysostomus mengajarkan, Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengapa Tuhan Yesus mengabaikan para rasul yang lain dan berbicara tentang domba-dombanya kepada Petrus? Karena Petrus adalah satu-satunya yang dipilih dari antara para rasul, juru bicara para rasul, pemimpin para rasul. Untuk alasan ini, Rasul Paulus menemuinya dan bukan menemui para rasul yang lain. Dan untuk menunjukkan kepada Petrus agar ia yakin bahwa penyangkalannya sudah diampuni. Kita tahu bahwa Paulus sebelum pertobatannya adalah penganiaya umat Kristen. Yesus mempercayakan kepada Petrus peran kepemimpinan atas saudara-saudara seiman. Kalau ada orang bertanya, mengapa Yakobus yang menerima keuskupan di Yerusalem? Saya menjawab bahwa Tuhan membuat Petrus sebagai guru bukan bagi keuskupan Yerusalem, tetapi bagi seluruh dunia. Ini dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus di homilinya yang nomor 88. Nah, akhirnya karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai gerejanya sampai akhir zaman, maka kita juga mesti percaya bahwa penyertaan Yesus ini nyata dalam kesinambungan otoritas penerus Rasul Petrus, tidak berhenti pada Rasul Petrus saja. Ini adalah kehendak Tuhan Yesus sendiri, gereja hanya mengikutinya.
Kini otoritas kepemimpinan itu ada pada Paus Fransiskus, penerus Rasul Petrus di urutan ke-266. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus kepada gerejanya dan berdoa bagi Paus Fransiskus. Semoga Paus selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan hikmat untuk dapat memimpin gereja sesuai dengan kehendak Kristus.